Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruz Lubis dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai queue pada program C++. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai queue itu apa sih sebenarnya. Queue atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang memiliki head atau front, di mana data dikeluarkan di queue, dan tali atau rear di mana data dimasukkan NQ ke antrian. Proses queue seperti halnya pada antrian yang biasa kita lakukan sehari-hari, di mana antrian dimulai dari depan ke belakang. Jika di depan belum pergi meninggalkan antrian, maka antrian terus bertambah dari belakang, dan antrian paling belakang di sini dinamakan rear atau tail. Jadi selama antrian terus bertambah atau NQ, maka antrian yang paling akhir adalah tail atau rear. Jika ada yang keluar dari antrian atau DQ, maka data tersebut adalah yang paling depan atau head atau front. Dan data berikutnya setelah data yang dikeluar merupakan menjadi yang paling depan atau head atau front. Queue merupakan metode FIFO atau first in first out, di mana yang masuk pertama kali akan keluar pertama kali juga. Ya, langsung saja saya akan mencontohkan program di sini. Pertama, dimulai dari tagar hijau ini atau sebagai headernya, kita menggunakan library IOStream seperti biasa. Kemudian menggunakan define max 20. Ini maksudnya apa sih? Maksud dari define max 20 ini adalah maksimal dari queue yang dapat menerima atau dapat tertampung adalah sebanyak 20. Kemudian menggunakan using namespace std di sini sebagai penjelas bahwa kita menggunakan bahasa C++ di sini, yaitu dapat menggunakan sin dan out. Seperti itu. Lanjut, kita masuk kepada struct data. Atau pertama adalah deklarasi struct antrian. Struct Q ini adalah struct antrian, yang dimana di dalamnya terdapat variabel front, rear, dan data max. Data maxnya tadi adalah 20. Kemudian di sini ada bool is full. Ini adalah boolean yang digunakan untuk mengecek apakah antrian penuh atau tidak. Makanya dibuat di sini return key.rear sama dengan max atau sama dengan 20. Jadi jika jumlah data queue-nya ada 20, tidak dapat menerima lagi atau boolean is full. Kemudian lanjut kepada boolean is empty. Ini untuk menjelaskan atau mengecek apakah antrian kosong. Nah, jika return key.rear sama dengan 0, sama berarti boolean is empty. Nah, maksudnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita masuk kepada subprogram atau program panggilan void print queue. Apa sih void print queue ini? Void print queue ini berfungsi sebagai program panggilan yang nantinya akan dipanggil dari menu utama, yang dimana fungsinya untuk menampilkan antrian. Nah, makanya di sini if is empty, maka dibuat antrian kosong. Dengan kata lain, program selesai sampai sini. Jika memang tidak ada antrian atau antrian sama dengan 0, bool is empty. Else, jika lebih dari 0, maka count sama dengan Q4 in E sama dengan key front, E kurang dari key rear E++. Nah, ini adalah bentuk perulangan untuk menampilkan data, di mana data akan tampil sebanyak dari key titik rear. Seperti itu. Kemudian lanjut kita masuk kepada void NQ. Nah, fungsi dari void NQ ini atau program panggilan void NQ adalah menambah data ke antrian. If boolean is full, maka code antrian penuh, maka muncul tulisan antrian penuh. Jika tidak, maka else, gunakan variabel data integer data, code masukkan data, kemudian nanti data queue atau antrian akan bertambah
Nah, misalnya di sini diinputkan 10, maka Q-nya akan bertambah lagi angka 10 seperti itu. Kemudian print Q atau kembali menampilkan void program panggilan print Q. Lanjut, kita masuk kepada program panggilan void DQ. Ini adalah program yang digunakan untuk mengurangi data atau mengambil data dari antrian. Nah, if is empty, jika tidak ada data di dalamnya, maka muncul tulisan code antrian masih kosong. Jika tidak atau datanya ada, maka else mengambil data, muncul tampilan key data dan key front. Nah, di sini terdapat perulangan yang dimana untuk menampilkan data namun dengan key rear atau mengurangi data yang paling terakhir. Misalnya di atas ini kita tadi memasukkan angka 10, maka di void DQ ini yang angka yang akan diambil adalah angka 10. Nah, seperti itu. Kemudian print Q. Jadi mau di void DQ atau void NQ, sama-sama pada akhir programnya akan memanggil subprogram print Q, yaitu untuk menampilkan program. Nah, kita masuk kepada program utama, yaitu inMind. inMind ini adalah program utama yang menampilkan menu. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan variable choose, yang dimana untuk memilih atau menggunakan switch. Nah, do ini tampilan menunya. Ada nomor 1 itu untuk NQ atau menambahkan, nomor 2 ada DQ untuk mengurangi, kemudian yang ketiga adalah keluar atau berhenti dari program. Switch choose case 1. Ini maksudnya jika kita memilih angka 1 atau mengetikkan nomor 1, maka panggil program atau subprogram NQ. Jika kita memasukkan case nomor 2, maka panggil program DQ. Default selain itu artinya adalah pilihan tidak tersedia. Nah, seperti itu ya. Jadi kita langsung praktekkan saja contohnya. Kita coba run. Nah, muncul tampilan seperti ini. Di sini kita disuruh menginputkan pilihan. Kita coba NQ menambahkan angka pada antrian. Kita coba masukkan data 3. Maka data ditambahkan Q sama dengan 3. Kemudian kita coba tambahkan lagi, masukkan data 6. Data ditambahkan Q sama dengan 3,6. Kita coba lagi tambahkan. Masukkan data misalnya 1 atau 2 ya, 2. Kita masukkan data 2. Q sama dengan 362. Nah, semisal kita nih mau ngambil angka 2, maka kita langsung pilih saja pada menu DQ. Menu DQ ini adalah mengambil data yang terakhir kali di input, yaitu first in, first out, di mana yang terakhir pertama kali dimasukkan, pertama kali juga yang keluar. Nah, seperti itu. Jadi angka 3 atau angka yang di depan ini langsung diambil. Seperti itu ya. Oke, coba kita keluar dan program selesai. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan singkat sekaligus contoh programnya mengenai program queue atau antrian. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jikalau ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya sangat menerima dengan lapang dada komentar, kritik, dan sarannya teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan terakhir, jangan lupa like, kalau boleh subscribe. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.